Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Harapan saya Bapak Ibu sehat-sehat selalu dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu sekalian. Ya, baik teman-teman dan saudara Bapak Ibu sekalian, kali ini saya mengajak kita semua untuk kembali melihat satu cuplikan video tentang kisah nyata seorang murtadin yang dalam pikiran saya atau menurut saya ini kesaksian ini cukup menggetarkan hati kita. Nah, dalam video ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ia menyaksikan bagaimana ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, ternyata Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kesaksian murtadin ini juga bukan orang yang kaleng-kaleng. Kalau dilihat dari latar belakang kehidupannya, dia mempunyai kehidupan yang cukup baik dan juga orang yang berpendidikan lah kalau kita lihat. Karena dari latar belakang kehidupan dan kerohaniannya, dia juga adalah salah satu pemimpin dalam keyakinan tersebut atau dalam agama Islam. Atau boleh dikatakan mempunyai kehidupan rohani yang bagus lah, kira-kira seperti itu. Nah, namun saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupannya si murtadin ini, ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan kisahnya ini mengungkapkan pencarian kebenaran, konflik batin, serta keberaniannya mengambil keputusan yang besar yang mengubah hidupnya dalam perjalanan kehidupan yang selama ini ia jalani. Nah, karena itu teman-teman dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, harapan saya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku menonton video ini sampai selesai supaya teman-teman dan saudara sekalian mendapatkan intinya atau poin-poin atau pesan-pesan penting yang disampaikan dan mendapatkan alasan mengapa ia tinggalkan Islam. Karena itu, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Ini dia cuplikannya. Darah dari tumpah banyak, jadi saya hanya bisa diam saja dengan mata tertutup. Pas jam 12 malam, mulut saya mengeluarkan kata, "Ya Tuhan, kalau memang Engkau membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, bantu saya saat sekarang ini saya sudah lapar, badan saya lemas, saya keadaan sakit, saya tidak bisa bergerak, so haus, saya mau bagaimana?" Saya diam beberapa menit karena tempat tidur kami cuma di lantai beralaskan kasur buruh saja. Saya lahir dari keluarga muslim yang orang tua saya fanatik di Islam, seorang imam di desa, dan saya dididik sangat keras dengan agama Islam. Tapi saya sia-sia, tidak dapat jawaban apa-apa dan tidak mengerti dengan ajaran itu. Karena begini, saya belajar mengaji, dididik dengan keras, tidak ada waktu untuk bermain, hanya di situ saja. Pada saat itu saya masih anak-anak. Setelah saya menjelang SMP, saya tidak ingin lagi mempelajari itu karena dengan waktu juga, sekolah juga, kegiatan di sekolah, jadi lari dari nenek karena ajaran nenek terlalu keras. Dan selama masa anak-anak itu kami tidak pernah bergaul dengan yang namanya orang Kristen. Puji Tuhan, saya setelah mengalami sakit, orang tua, saudara, bahkan anak-anak tidak pernah tahu karena memang saya tidak ingin untuk memberitahu tentang apa yang saya alami, sakit, penyakit, penderitaan apa yang saya alami. Tetap saya sholat tahajud, sholat 5 waktu, tapi tidak ada. Di saat saya susah, di saat saya sakit, selalu bangun untuk sholat tahajud karena setiap katanya sholat tahajud pasti ada jawaban dari Allah. Apa yang saya dapat, semua itu tidak ada. Setelah itu saya dijodohkan sama orang tua untuk menikah, masih di bawah umur kelas 3 SMA, dan pada saat itu usia ditambah karena mendaftar di KUA. Di situ memang saya sudah alami sakit, tapi saya tutupi dari keluarga. Saya juga belum tahu kalau sakit yang saya alami itu adalah kanker. Saya pikir itu cuma mimisan biasa. Setelah saya menikah, beginilah perjalanan hidup yang saya alami. Gagal di dalam rumah tangga setelah dapat anak kedua. Suami berpaling. Saya juga tidak tahu alasan apa. Menurut pribadi saya,
saya sudah baik, sudah turut kepada suami, tapi ya begitulah namanya laki-laki ya. Tiba-tiba saya pisah dengan suami, saya menghidupkan anak perempuan 2 pada usia masih anak-anak, saudara, orang tua, tidak ada yang mendukung saya untuk pisah dengan bapaknya anak-anak. Tapi penderitaan yang saya alami sama dia luar biasa. Tapi semua itu saya tutupi, saya tidak mau orang tua sedih. Tiba-tiba saya menghidupi dengan apa yang kemampuan saya, karena berharap sama orang tua, ya orang tua juga terbatas ekonominya, petani biasa. Jadi harus saya cari nafkah bagaimana untuk menghidupi anak. Mau mengharap sama keluarga, saudara, tidak bisa. Tidak ada yang mendukung. Tidak ada yang mau menolong. Tapi selalu saya sholat, meminta ke Allah. Ya Allah, berikan saya kesehatan. Jangan Engkau berikan saya sakit. Karena saya menghidupi anak. Tapi ya, begitulah. Tidak ada jawaban. Dengan saya punya sakit yang saya alami, saya selalu pergi merantau kerja, cari nafkah anak-anak, sampai pada anak-anak masuk SMP, yang satu masih kelas 6 SD, ya masih tetap merantau cari nafkah. Saat itu ada laki-laki lagi yang suka sama saya. Ya saya terima, saya pikir itu baik. Saya tidak tahu kalau nasib saya akan buruk. Saya terima, saya pikir dengan saya terima mungkin meringankan beban saya, meringankan beban hidup saya, bisa untuk menafkahi kedua anak saya. Ternyata di luar pikiran saya, di luar dugaan saya, apa yang saya alami, saya dapat anak lagi 2 dari dia. Dan yang satunya diadopsi sama orang Cina, ibunya teman baik dengan saya. Dan yang satu kakak yang ambil, karena kakak tidak punya anak perempuan. Singkat cerita, si ibu ini yang adopsi anak saya yang dengan suami kedua, tapi suami yang ya nikah di bawah tangan aja, mengajak saya merantau ke suatu provinsi di Indonesia. Saya bekerja karena saya pikir tinggal yang 2 ini saja yang saya biayai. Yang satu sudah masuk kuliah, yang satu masih SMA. Ya, di situ saya alami lagi sakit luar biasa. Diperiksakan, ternyata saya alami ini. Tapi saya tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengadu ke orang tua kalau saya sakit begini, tidak pernah mengadu ke saudara, karena saya pikir untuk apa saya mengadu ke saudara, mengadu ke orang tua. Tetap mereka tidak akan percaya dengan apa yang saya alami, karena mereka melihat fisik, kondisi tubuh saya sehat, tapi apa yang mereka lihat begitu, tapi yang saya rasakan di luar dari pikiran mereka. Ya, singkat cerita, saudara, dikasihi Tuhan Yesus, saya tinggal bersama ibu yang adopsi anak saya. Kerja, tidak pernah rasa capek, tidak pernah mengeluh, hanya untuk nafkahi anak-anak. Orang tua tinggal bapak, mama sudah meninggal. Jadi tempat pengaduan tidak ada lagi. Mau mengadu sama saudara, percuma. Mau mengadu ke Allah, jawaban juga tidak ada. Jadi saya selalu bertanya, jalan hidup saya kemana? Di mana saya meletakkan jalan hidup saya ini, ya Allah? Selalu saya sholat, tahajud, di saat saya sakit, di saat saya susah, di saat ekonomi memang saya tidak tahu lagi bagaimana. Tetap juga jawaban tidak ada. Pada suatu saat saya di provinsi di mana saya tinggal itu, di Indonesia, ada seorang yang baik hati sama saya. Ya, dia mau menafkahi saya, memberi tempat tinggal, kontrakan apa, tapi saya masih tetap kerja sama bapak sama ibu yang orang Cina itu. Lama menjelang awal 2015, pada saat itu puasa, bapak itu dia memberikan nafkah saya untuk puasa lebaran, dan saya mengirim apa yang anak-anak butuhkan di sana. Pada saat itu sakit penyakit saya kambuh lebih parah dari yang saya alami. Tiba-tiba malam, dari pagi itu saya tidak bisa bangun di tempat kontrakan, perut lapar, badan lemas. Saya berusaha bergerak, hanya saja saya berdoa, ya Allah, kenapa lagi saya sakit begini? Apa yang Engkau inginkan dari saya, ya Allah? Tapi yang saya minta, ya Allah, berikan saya kesembuhan. Tapi siang itu tidak ada perubahan. Sudah minum obat antibiotik, tidak ada juga. Pada malam, tetangga-tetangga di kontrakan sudah pada datang. Jenguk, tapi dengan saya
pribadi tidak enak. Tetangga mau jaga saya bagaimana? Saya bilang, biar tinggalkan saja saya sendiri, tidak apa-apa. Kebetulan di kontrakan kami itu 80% Nasrani, Manado. Hanya beberapa orang saja yang berkeluarga di situ Muslim, termasuk saya sendiri. Ya singkat cerita ya, saudara-saudara terkasih Tuhan, pada malam hari itu tetangga sudah pada pergi pas jam 12 malam. Tiba-tiba tangan saya terletak di dada, tapi dalam keadaan saya sadar, hanya mata saja yang tertutup. Karena mau buka mata terasa pusing, bergerak saja pusing, mau bergerak rasanya darah dari hidung mau tumpah banyak. Jadi saya hanya bisa diam saja dengan mata tertutup. Pas jam 12 malam, mulut saya mengeluarkan kata, "Ya Tuhan, kalau memang Engkau menyembuhkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, sembuhkanlah saya. Sekarang ini saya dalam keadaan lemas." Langsung tangan saya terletak di dada, tapi dalam keadaan sadar, bukan tidur, dalam keadaan sadar. Cuman mata yang tertutup, karena saya tidak bisa bergerak, mau buka mata pusing. Jadi saya cuma tutup saja mata. Perut sudah lapar, sudah haus. Tiba-tiba mulut saya berkata, "Ya Tuhan, kalau memang Engkau membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, bantu saya saat sekarang ini saya sudah lapar. Badan saya lemas, saya keadaan sakit, saya tidak bisa bergerak, so haus, saya mau bagaimana?" Saya diam beberapa menit karena tempat tidur kami cuma di lantai, beralaskan kasur busa. Tiba-tiba cahaya dari depan pintu kamar saya masuk. Satu cahaya menyinari atas mata saya. Silau, bukan cuma silau seperti lampu, tapi memang silau. Terang, tapi saya tidak kaget. Serasa tempat tidur itu seperti ada yang tekan dengan lutut. Tapi saya diam saja, saya pasrah, saya diam saja. Tangan saya terasa di kepala, diletakkan di kepala, satu tangan. Beberapa menit tangan di kepala, tiba-tiba suara. Sangat lembut suara itu. "Ikutlah di jalanku, engkau akan selamat dan sembuh." Tapi saya belum jawab. 2 kali dengan bahasa yang sama. Belum saya jawab. Ketiga kali suara itu jelas di telinga, dekatkan di telinga dengan bahasa yang sama. "Ikutlah di jalanku, kau akan selamat dan sembuh." Saya kaget, ada apa? Tapi saya belum sempat buka mata. Saya cuma dalam hati tersentak. "Iya," saya langsung jawab. "Iya, saya akan ikut engkau." Hanya itu jawaban. "Iya, saya akan ikut engkau." Beberapa menit habis saya jawab, tangan lepas. Dan pinggir tempat tidur itu terasa seperti tidak ada beban lagi. Tiba-tiba sudah berdiri dengan muka yang jelas, nyata bahwa itu Tuhan orang Kristen. Bagaimana saya sampai kenal? Karena sudah sering saya lihat di foto-foto, di gambar-gambar di rumah-rumah teman. Dulu masih anak-anak. Saya kaget, hilang, pergi. Baru saya tersentak bangun, duduk, ringan badan, bangun duduk. Ada apa dengan saya? Apa yang terjadi sama saya? Apa yang terjadi sama diri saya? Kok saya bisa bangun? Ya, saudara dikasih Tuhan, saya bangun langsung ke dapur, makan. Tapi di dapur saya berpikir, ada apa dengan saya? Keringat dingin keluar. Rasa takut, berpikir, bertanya dengan 1000 macam pertanyaan yang muncul ke dalam hati saya sampai saya tutup kedua telinga saya. Aduh, itu Tuhannya Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen. Aduh, tidak. Tapi saya berpikir lagi, rasa damai di hati. Dia sembuhkan saya, dia begitu baik. Dia menjawab saya, bagaimana saya punya hidup kalau saya terima dia? Bagaimana dengan orang tua saya? Bagaimana dengan saudara-saudara saya? Kalau mereka tahu, pasti mereka akan bukan cuma marah besar, bunuh saya. Karena saat itu daerah kami ya, bekas rusuh. Aduh, tidak. Saya berusaha untuk menenangkan diri saya, tapi selalu bertanya dengan 1000 macam pertanyaan. Hanya saya bisa berkata sama ibu yang orang Manado, "Saya sudah sembuh, ada yang sembuhkan. Tapi saya bagaimana? Saya harus bagaimana?" Dia juga tidak pernah memberikan saya jawaban. Entah kamu tetap di Muslim kah? Kamu pilih Tuhan yang sudah selamatkan kamu, sudah sembuhkan kamu? Tidak ada. Tidak ada dia komentar apa, mengeluarkan kata. Dia cuma diam saja. Hati saya sedih. Kok kenapa saya begini? Saya mau mengadu ke siapa? Saya diam. Singkat cerita saudara, Desember, masih 2015, Desember akhir, ada kayak terpanggil hati saya. Ada tetangga di sebelah tempat kontrakan kami orang Ambon. Jadi saya memberanikan diri bertanya, "Itu kalau acara malam kudus, kira-kira dimulai jam berapa di gereja? Ibadah malam kudus?" Mereka cuma jawab jam 7. Kenapa? Dan tidak kenapa-kenapa. Sore itu saya jalan beli baju. 6:30 saya sudah menunggu di teras di mana tempat kontrakan kami. Pas sudah pada lewat mau ke gereja, ibu-ibu, saya sudah ikut. Mereka kaget, "Kenapa kamu ikut? Kenapa? Ada masalah?" Tidak. Saya jalan tapi saya tidak bawa apa, Alkitab kah apa, tidak ada. Tangan kosong. Tiba di gereja, saya duduk di mana ibu duduk, bersebelahan, paling belakang. Duduk begini, Bapak Pendeta sudah naik.
sudah puji-pujian, sudah bawa firman, khotbah, dan satu ibu majelis, dia lihat saya. Hanya saya tengok ke sebelah kanan saya, mau lihat apa yang dibaca. Tiba-tiba ibu majelis itu menghampiri saya dengan bawa satu Alkitab. Saya cuma bilang ini, Ibu Endang ini. Tapi cuman ini doang. Tidak pernah dia bilang, buka di sini. Sesuai dengan apa yang sana Bapak Pendeta ada khotbah. Jadi saya minta tolong ke ibu di sebelah, tolong dibuka ayat apa tuh yang dibaca, apa yang dibaca itu. Setelah dibuka dan saya dapat dibaca, maka hati saya sedih. Semua yang dibaca itu tentang kehidupan yang saya sudah alami, kegelapan hidup saya, tersiksanya batin saya. Apa yang tidak pernah saya dapatkan di situ, di malam kudus itu, tentang kelahiran Tuhan Yesus. Saya pulang, selesai ibadah pulang, saya merenungkan ayat-ayat itu. Tapi Alkitab diam. Tidak pernah saya pelajari lagi. Karena apa? Saya mau pelajari bagaimana, tidak ada yang mendukung. Pada pagi hari, saya rencana mau ikut lagi ibadah tanggal 25 pagi. Tapi, sudah teman-teman sudah pada pergi. Ibu-ibu sudah pada pergi. Saya tidak enak mau jalan sendiri ke gereja. Saya diam saja. Sorenya, tetangga-tetangga yang muslim, yang sudah tidak senang dengan melihat saya pada malam kudus itu ke gereja, sudah datang menceramai saya satu persatu. Dengan hujatan, dengan bahasa yang tidak enak. Sampai-sampai saya bilang, imanmu dengan imanku tidak sama. Apa yang saya alami kamu tidak tahu. Apa yang saya rasakan kamu tidak tahu. Mati pun nanti kita tidak akan satu kubur. Jadi kalau cuma untuk mau datang ceramai saya, silakan keluar. Pintu saya terbuka. Saya sodorkan minuman. Saya bilang, untuk apa kami minum? Minuman najis. Orang murtad. Kau lihat itu di siaran Indosiar. Kalau orang murtad mati bagaimana? Saya bilang, oke, terima kasih atas nasihatnya. Pintu terbuka. Silakan keluar. Jangan datang kedua kali untuk ceramai saya. Saya tidak butuh ceramah. Singkat cerita saudara-saudara yang saya alami selama saya sudah, tapi belum terima Tuhan Yesus karena belum baptis, hanya Kristen, seperti dibilang masih Kristen KTP, karena tidak ada yang mendukung untuk saya belajar. Ya, sampai setiap hari Minggu saya rajin ibadah hari Minggu, tapi saya minta ke Bapak Pendeta GKI pada saat itu untuk baptis saya, karena itu satu kerinduan saya untuk baptis hidup baru. Tidak bersedia, mereka tidak bersedia, mereka mempersulit saya dengan ini itu. Saya putus asa, saya berdoa, ya Tuhan, saya sudah ikut jalanmu Tuhan, tapi saya harus bagaimana? Saya rindu untuk dibaptis, saya rindu untuk pikul salib, saya rindu untuk hidup melayani Engkau Tuhan. Tapi apa yang saya dapat pada saat itu, bulan Februari, saya bikin ucapan syukur. Saya undang jemaat, majelis, Bapak Pendeta hadir di tempat kontrakan kami. Jadi selesai ibadah, saya bagi-bagi kue ke tetangga-tetangga, termasuk tetangga muslim-muslim. Di depan mata saya, mereka tidak menerima. Mereka melemparkan ke anjing dengan bungkusan kue itu. Jadi Bapak yang Manado tanya, kenapa? Katanya, untuk apa kami makan? Itu najis. Yang cocok anjing saja yang makan, karena itu makanan orang murtad. Dengan hati saya sedih, saya pulang. Saya hanya bisa menangis dan saya berdoa, Tuhan, beri saya jawaban. Tempatkan di mana hidup saya Tuhan, karena saya merindukan Engkau. Saya sudah ikut Engkau Tuhan, saya sudah ikut jalanmu Tuhan. Waktu demi waktu berlalu, yang saya lalui, saya sempat pulang ke kampung halaman di tahun 2019 awal. Saya pulang karena saya rindu anak-anak. Saya pikir anak-anak, keluarga, bapak, saudara-saudara terima saya, karena mereka kan sudah dengar-dengar, sudah ada isu-isu informasi saya sudah Kristen. Jadi saya rindu mereka. Saya pulang. Ternyata di waktu saya 1 tahun bersama mereka di kampung halaman di mana saya dilahirkan dan dibesarkan, mereka tidak senang, ya saudara. Mereka tidak senang. Anak-anak menjauhi saya, bahkan orang tua usir saya, bahkan saya dilaporkan ke polsek karena saya masuk gereja pada saat itu, karena daerah kami kan daerah konflik, yang para jemaat dengan majelis-majelis di gereja itu merasa saya itu masuk gereja orang Islam, ada yang memperalat saya bawa bom kah apakah pada saat itu. Tapi pas tengah malam jam 10 malam saya dijemput polisi, dibawa di polsek, ditanyakan di sana, kenapa kamu masuk gereja? Saya bilang, terus kenapa kalau saya masuk gereja? Tapi para jemaat dengan majelis ini yang dari gereja di tempat saya gereja itu belum mengatakan apa yang mereka duga, mereka curigai. Orang tuamu satu haji terkenal di kampung sini, kok kenapa kamu masuk gereja? Terus saya bilang, kiai pun orang tua saya. Apa ada hukuman di Indonesia ini untuk pindah ke satu agama? Kalau memang ada, silakan malam ini hukum saya sesuai dengan kemauan kalian. Tapi ya kalau tidak ada, saya pulang. Buat apa saya buang-buang waktu? Terus bapak jemaat dan para majelis yang datang dari gereja itu sudah bilang, saya bilang, sama sekali tidak. Sama sekali saya tidak bawa apa-apa. Saya hanya merindukan Tuhan. Di situ gempar semua. Tapi saya diam saja. Saya terima saja. Bahkan sudah di situ orang tua saudara sudah semakin parah. Saya tidak tahu lagi
hidup sendiri di situ. Jadi saya berdoa, Tuhan, saya harus bagaimana? Tidak mungkin saya bertahan hidup di tempat ini. Bawa saya di tempat di mana saya ikut Engkau. Tuhan, sudah pagi saya berkemas barang yang saya bawa cuman apa? Koper kecil dengan berisikan pakaian berapa potong pulang di sini. Ya, di sini saya datang masih kemarin ada yang mengasihi saya, memberikan nafkah hidup saya untuk saya mau umumkan di tempat begini. Ya, itu masih belum bisa. Hubungan kami belum bisa untuk diumumkan secara umum. Dia mendukung saya, dia mengasihi saya luar biasa, dan saya merindukan Tuhan. Di 2020 awal bulan 3 Maret saya tiba di provinsi di mana di Indonesia ini kami tinggal waktu saya menerima Tuhan. Singkat cerita ya saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luar biasa, sangat ajaib dalam kehidupan saya. Walaupun saya sempat meninggalkan Tuhan pada saat itu, tapi saya bukan berpaling kembali ke Islam, tidak. Saya hanya sempat tinggalkan Tuhan, tapi kerinduan saya akan hidup untuk melayani Tuhan semakin membara. Sukacita saya dengan menangis. Tuhan, Engkau sangat baik. Walaupun saya sempat meninggalkan Engkau Tuhan, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Tidak pernah meninggalkan saya seorang diri. Engkau menuntun di setiap langkah dan hidup saya Tuhan, atas kebaikan dan kemurahan kasih-Mu Tuhan. Tiap hari saya berdoa, tiap malam saya berdoa. Saya merindukan untuk dibaptis Tuhan. Paskah, tapi lockdown, gereja tutup. Rindu untuk masuk gereja di rumah Tuhan, mendengar firman. Saya haus dengan firman Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan sangat baik dan menjawab doa saya. Masih kenaikan Tuhan Yesus. Sudah saya dengar ada gereja dibuka dan bisa beribadah. Pada tanggal 7 itu, hari Minggu saya ke gereja. Tiba di gereja, saya bertemu dengan itu ibu. Saya juga tidak tahu kalau dia majelis, tapi saya bertanya, Bapak pendetanya siapa, yang mana? Saya temui, Bapak, saya bicara, saya ingin jadi jemaat di gereja sini, dan saya juga ingin hidup baru. Saya rindu untuk dibaptis. Saya dari Muslim, sudah 6 tahun saya Kristen, tapi kerinduan untuk dibaptis belum tercapai. Jadi kalau Bapak di gereja sini, para majelis dan jemaat bersedia untuk baptiskan saya juga sangat bersedia dan bersukacita. Tuhan, saya dapat jawaban. Dan saya minta pada saat itu, nanti Desember, Natal kedua. Tapi setelah selesai ibadah, mereka kumpul, para Bapak Gembala bersama Ibu dan jemaat-jemaat dan majelis-majelis yang lainnya, memberi waktu untuk saya, bersedia mereka untuk membaptis saya tanggal 14 Juni. Dan langsung diberitahu sama saya, apakah bersedia tanggal 14 Juni kita akan baptis Ibu, ya. Dan ditanya sudah, apa gembala itu sudah tanya, apa masih pakai nama Muslim? Saya bilang tidak lagi. Nama saya sudah diganti pada saat saya pertama malam kudus. Nama saya Grace Natalia. Oke, langsung dicatat. Kemudian harinya, 3 hari saya ikut pengembalaan di gereja itu. Ternyata setelah saya melaporkan diri untuk baptis, ada yang ikut. Kami 5 orang dibaptis pada saat itu. Mereka sudah bersedia karena saya memberanikan diri minta untuk dibaptis. Berani, menantang, hidup dalam Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, saya tidak pikirkan dengan keluarga, saudara, anak, orang tua, karena mereka sudah membuang saya. Jadi saya tidak punya apa-apa, tidak punya harta warisan, tidak punya saudara, anak, orang tua, atau apapun. Yang saya punya hanya Tuhan Yesus dan Bapak Gembala di dalam gereja itu, jemaat, majelis. Itu saudara orang tua saya. Ya, pada saat hari Minggu, tanggal 14 Juni, pagi, selesai kami ibadah, sudah dibaptis. Itulah perjalanan hidup saya mengikuti Tuhan Yesus. Dan saya merasakan hidup baru yang luar biasa. Damai, sejahtera, sukacita luar biasa yang saya alami. Tidak susah-susah amat. Ini Dion, orang Jogja yang ingin mulai